Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai di jalan Allah keluarga besar Ayahanda Haji Mustaqim Arifin dan Ibunda Suhardani Arifin, Pak Alwin beserta keluarga, Pak Buyani beserta keluarga, Pak Alwin beserta keluarga, Pak Anis beserta keluarga, Pak Emil beserta keluarga, dan para guru yang saya hormati, Ustaz Marhaban, Ustaz Rasulullah, dan semua Ustaz yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan semua hadirin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita itu yang bersifat pasti selain kematian adalah ujian. Ya, selain kematian adalah ujian. Dan tidak ada orang Bapak itu yang tidak diuji oleh Allah. Ya, setiap kita pasti akan mendapati ujian di dalam hidup kita. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 155 itu ada 5 ujian yang disebut oleh Allah. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat. Ya. Yang pertama itu adalah Allah menguji kita dengan rasa takut, khauf. Ya. Yang kedua adalah lapar, al-ju'. Yang ketiga adalah wanaqsin minal amwal, berkurangnya harta. Wanaqsin minal amwal. Yang keempat adalah anfus, jiwa, termasuk di dalamnya kematian. Yang kelima adalah athamarat, buah-buahan, ceklik dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di antara ujian yang paling berat adalah kematian. Ya, itu yang paling berat. Nah, tapi semua ujian itu masih Allah katakan bisyai'in. Kenapa Allah katakan bisyai'in? Dengan sedikit. Karena sebenarnya Allah ingin menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita jauh lebih besar daripada cobaan ujian kita. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita jauh lebih besar daripada cobaan ujian hidup kita. Coba Bapak Ibu masih bisa mengingat cobaan ujian hidup. Saya dari tahun 95 sampai 2021 saya masih bisa mengingat cobaan ujian hidup. Tapi saya tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Maka Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak sanggup menghitungnya. Kita bisa menghitung cobaan, tapi kita tidak bisa menghitung nikmat. Maka cobaan ujian hidup itu bersifat bisyai'in, sedikit. Nah, siapa orang yang menang, Bapak? Siapa orang yang kuat ketika dia diuji, termasuk dengan ujian kematian orang yang dia cintai? Siapa yang kuat? Wa basyirus shabirin. Subhanallah. Allah mengatakan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu dalam situasi sulit masih ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Orang yang sabar itu dalam situasi sulit dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan emosinya, marahnya, dendamnya, kebenciannya.
Dan orang yang sabar di jalan Allah itu adalah orang yang kuat dalam setiap situasi yang paling berat dihadapi. Nah, janji Allah Bapak Ibu, kalau kita sabar menghadapi cobaan ujian hidup, maka Allah katakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini rahasia kebesaran sabar ini. Apa Allah katakan? Orang yang sabar di jalan Allah, ketika dia menghadapi cobaan ujian hidup, Allah berikan yang pertama adalah ampunan. Kesedihan keluarga besar di rumah ini karena kepulangan almarhumah ibunda kita menghadap Allah, diganti oleh Allah ampunan atas dosa-dosa kita. Diberikan rahmat oleh Allah kepada kita. Kalau Allah sudah turunkan rahmat kepada kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah teguhkan iman Islam kita, Allah solehkan keluarga kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, wa ulaika humul muhtadun. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Nah, orang yang sabar di jalan Allah itu diberi hidayah, diberi tuntunan oleh Allah, tuntunan hidup yang membuat dia mampu menjalani berbagai problematika hidupnya, menyelesaikan berbagai problematika hidupnya. Di surat 64 ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Kenapa keluarga ini kuat dengan berbagai cobaan ujian hidup? Ya. Kenapa keluarga ini kuat dengan berbagai cobaan ujian hidup? Pasang surut, gelombang bisnis, kepulangan ayahanda, kepulangan ibunda, sakit dan lain-lain. Kenapa? Karena ada satu kekuatan yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang kafir, orang musyrik, tidak diberikan oleh Allah kepada orang ateis. Apa itu? Kekuatan iman, keyakinan yang ada pada diri kita yang dikatakan oleh Allah, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Musibah yang datang itu atas izin Allah. Musibah yang datang itu, ujian yang datang itu atas izin Allah. Maka kita tidak perlu bertanya kenapa. Andaikan. Karena yang paling penting Allah mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah, yang beriman kepada Allah, Allah bimbing hatinya, Allah tuntun hatinya. Ini yang luar biasa. Makanya wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang luar biasa bahwa kita milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Amerika 2019 kalau saya tidak salah 450.000 orang bunuh diri. Korea, Jepang, India, Cina, Eropa, banyak orang yang bunuh diri. Salah satu penyebabnya apa? Krisis ekonomi. Yang lain apa? Ditinggal mati oleh orang yang mereka cintai. Jadi depresi berat. Nah, kenapa sampai seperti itu depresinya mereka menghadapi berbagai problematika hidup mereka? Karena tidak punya tempat bersandar. Tuhan mereka cuma dua. Yang pertama kekuatan pikiran, yang kedua adalah kekuatan alam semesta. Jadi mereka tuh mengagungkan kekuatan pikiran dan mengagungkan kekuatan alam semesta. Nah, berbeda dengan kita. Begitu kita diuji oleh Allah, kita utamakan iman kita, maka Allah menuntun hati kita bagaimana menyikapi cobaan ujian hidup. Termasuk di dalamnya tawakal. Bapak Ibu, tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri wa qad ja'ala likulli shay'in qadar. Tawakal itu kan sebetulnya menunjukkan kita lemah, menunjukkan kita tidak berdaya, menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa. Maka Allah perkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Di antara yang diperkenalkan oleh Allah dirinya itu apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul
nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Kenapa Allah perkenalkan dirinya untuk kita? Biar kita tahu bahwa Dia Maha Kuat, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Hebat, Dia Maha Mencipta, Dia Maha Menjaga, Dia Maha Sempurna. Maka berserah dirilah kepada Dia yang Maha Hebat. Jangan ragu itu. Maka Allah katakan, "Falyatawakkalul mu'minun." Yang berserah diri kepada Allah hanya orang beriman, yang kenal dengan Allah, yang yakin kepada Allah. Bapak Alwin dan sekeluarga, Bu Yani semua, Alex, Pak Emil, keluarga, saya yakin bisa melalui fase-fase kesedihan. Saya yakin karena ada keimanan, dan iman itu yang mengajarkan kepada kita tentang apa itu prasangka baik kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, sedih, cemas, apapun namanya, ketika Bunda berpulang, kita tidak suka dengan suasana seperti ini sebenarnya, tapi pasti ada kebaikan di dalamnya. Boleh jadi kamu menyintai sesuatu dan belum tentu ada kebaikan di dalamnya. Artinya apa? Prasangka baik terhadap keputusan Allah. Dan hebatnya kita ini, subhanallah Bapak Ibu, semuanya ada jawabannya dalam Al-Quran. Kenapa hidupku aku berat seperti ini? Coba siapa di antara kita yang merasa beban hidup kita berat? Itu pikiran kita mengatakan beban hidup kita berat. Tapi Al-Quran Allah menjawab, tidak hambaku. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kamu di luar batas kesanggupanmu, wahai hambaku. Ketika kita merasa bahwa hidup kita penuh kesulitan, kenapa hidup aku ini penuh kesulitan? Problematika hidup datang sini berganti. Satu masalah selesai, satu masalah datang. Baru saja masalah selesai, itu dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Hambaku, kendalikan pikiran kita. Hambaku, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan, wahai hambaku. Ya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya, ya Allah, menyikapi ini, ya Allah. Dijawab oleh Allah, hambaku. Tadabburkan Al-Quran 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Tarik ke 152, kalau mau fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar atas nikmat-nikmatku. Baru yang kedua. Apa yang kedua tadi? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Paling tidak di ayat ini Allah ajarkan 4 menyikapi cobaan ujian hidup. Kenapa saya katakan 4 cara menyikapi cobaan ujian hidup? Karena berkaitan dengan Al-Baqarah 155, kamu pasti menghadapi cobaan ujian hidup. 4 cara. Apa itu? Yang pertama adalah zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bapak Ibu, ingatlah hanya dengan mengingat Allah menenteramkan hati. Yang kedua, apa itu? Bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata orang bersyukur itu mampu melihat secara jernih bahwa nikmat yang diberikan Allah jauh lebih besar daripada cobaan ujian hidup. Makanya orang bersyukur itu, menurut salah satu pakar psikologi yang bernama Robert Emmons, berasal dari Amerika, ternyata orang yang bersyukur itu pasti bahagia. Pasti bahagia. Makanya Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah memerintahkan kita untuk bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha terpuji lagi maha kaya. Jadi Bapak Ibu, banyak energi yang luar biasa bisa kita dapat dari Al-Quran. Ketika kita
Pikiran kita mengatakan aku pasti belum menemukan jawaban, dan sulit rasanya menemukan jawaban dari berbagai masalah hidupku. Allah jawab dalam Al-Quran, tidak hambaku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya, dan Allah beri rezeki dari pintu yang tak pernah dia sangka-sangka. Kita lebih percaya kepada pikiran kita atau kepada wahyu? Kalau orang ateis, dia lebih percaya kepada pikirannya, maka depresi, maka stres. Maka tahun 2019 450.000 orang Amerika meninggal bunuh diri. Nah, kalau kita lebih yakin kepada wahyu, maka wahyu mengajarkan kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kesulitan yang Bapak Ibu hadapi dalam kehidupan ini, lakukan, tingkatkan ketakwaan. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Allah beri rezeki dari pintu yang dia tidak pernah sangka-sangka. Saya 2014 adik saya meninggal, adik laki-laki saya. Adik-adik ini udah kayak hubungannya ayah sama anak dengan saya, karena mereka belum nikah. 2014 sekolah saya dikolahkan, kuliah saya berjuang untuk mereka kuliah. 2018 adik perempuan saya meninggal. Maka saya sempat dihantui oleh rasa takut. Dalam tanda petik, takut sedikit trauma. Takut kemudian akan kehilangan lagi orang yang kita cintai. Saya khawatir menyusul nih. Hah? Saya khawatir abangnya menyusul. Ya. Nah, tapi kemudian bagaimana saya mengendalikan rasa takut saya? Andia, renungkan Al-Quran. Surat 9 ayat 51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Andian, katakan tidak akan menimpa kamu sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepadamu. Kalau Allah tidak takdirkan, apapun tidak terjadi kepadamu. Beriman kepada Allah, tawakal kepada Allah. Falyatawakkalul mu'minun, maka yang bertawakal kepada Allah orang yang beriman kepada Allah, yang berprasangka baik kepada Allah. Maka jangan pernah kita prasangka buruk kepada Allah. Prasangka baik kepada Allah. Bagaimana kita mengenal Allah dengan prasangka baik kepada Allah? Pahami al-asma al-husna, ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-qudus, as-salam. Maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, dan seterusnya. Dan ingat, Allah itu sayang sama kita, cinta kepada kita. Gak mungkin Allah itu susahkan hidup kita. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang pikiran kita mengatakan begini, aku sedih terhadap apa yang hilang dariku. Kita sedih, bunda wafat kita sedih. Jangankan keluarga, kita semua yang hadir di sini di pemakaman, Masya Allah, tidak bisa membendung air mata kita. Tapi kan Allah sudah katakan di surat 57 ayat 22, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apa saja yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa dirimu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah ciptakan. Jadi kita tidak bisa hindari beberapa waktu yang lalu itulah memang kepulangan bunda menghadap Allah. Dan kita tidak bisa hindari bahwa beberapa anggota pengajian di rumah ini, pengajian Ramadan kita, sudah beberapa orang pulang menghadap Allah. Pak Yanto dipanggil oleh Allah, Ustaz Jamil dipanggil oleh Allah. Kita tidak bisa hindari. Dan itu ada dalam buku catatan takdir kehidupan. Maka kenapa pentingnya kita beriman kepada qadar Allah? Dijawab oleh 57 ayat 23, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, agar kamu tidak sombong terhadap apa yang datang kepadamu.
Bapak Ibu subhanallah, ternyata untuk menawar hati dalam duka itu Al-Quran. Menawar hati dalam duka itu sunnah, hadis Rasulullah SAW. Semua urusan umatku baik. Ya, kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, kalau dia mendapatkan cobaan dia bersabar, itu baik buat mereka. Kalau mereka ridho dengan apa yang ditetapkan Allah kepada mereka, maka Allah ridho kepada mereka. Kalau mereka tidak ridho dengan apa yang ditetapkan Allah kepada mereka, maka Allah tidak ridho kepada mereka. Maka ridholah kita dengan apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Bapak Ibu, kesedihan itu memang ada dalam realita kehidupan kita. Kesedihan itu ada dalam realita kehidupan kita, dan memang sulit kadang-kadang kita menghindari situasi kondisi itu. Itu namanya beban psikologis. Tapi saya ingin sekali lagi, berkali-kali mungkin saya menyampaikan di ruang kajian kita ini, kalau kita renungkan, sekali lagi, kalau kita renungkan kehidupan Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah 309 tahun, tapi mereka terbangun hanya merasakan setengah hari. Setengah hari itu 12 jam. Setengah hari itu 12 jam. Bayangkan tertidur 309 tahun hanya merasakan kita tertidur 12 jam. Kita tertidur setengah hari. 309 tahun. 309 tahun. Pertanyaannya sederhana. Pak Alwi, Pak Alek, Pak Emil, Bu Yani, semua keluarga besar itu kira-kira meninggalnya berapa tahun lagi? Gak kira, misalnya sampai gak 100. Loh, 309 tahun saja setengah hari. Jadi kalau sekarang umur 70 kira-kira gitu ya, misalnya 65 lah kita katakan, 10 tahun lagi meninggal. Ya Allah, yang 300 tahun setengah hari 12 jam. Jadi kalau 10 tahun lagi berapa? Berapa menit? Jadi sebenarnya jarak antara orang yang hidup dengan yang mati itu cuma sesaat, seperti perpisahan sesaat. Benar. Begitu ketemu dengan ibu bilang, udah datang. Ibu bertemu dengan bapak yang 11 tahun, kurang lebih 11 tahun. 11 tahun berpisahnya ibu dengan bapak, itu seperti perpisahan sepersekian menit. Kenapa? Karena yang 309 tahun setengah jam. Makanya sedih karena hilang orang-orang yang kita cintai itu wajar. Tapi jauh lebih sedih kalau kita tidak dikumpulkan Allah dengan mereka. Maka di dalam Al-Quran surat 52 ayat 21, surat 13 ayat 23, surat 40 ayat 8, itu ayat-ayat yang bercerita tentang masuk surga sekeluarga. Tentang masuk surga sekeluarga. Malaikat berdoa, masukkan mereka ya Allah, orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu keturunan mereka di dalam surga. Almarhum bapak dengan ibu, alhamdulillah, ya, masya Allah, luar biasa. Ya, saya iri dengan kebaikan yang ada itu. Bagaimana sosok ibu, sosok bunda kita yang kita cintai ini menginspirasi kebaikan buat semua orang. Saat Pak Alwi, Bu Yani, Pak Alwi, Pak Alex, Pak Emil lumpuh blek di depan jenazah ibu di sini, di perut ibu. Ya, semua orang meneteskan air mata. Semua orang meneteskan air mata. Maka saya yakin dengan doa kita, semua orang ingin menjadi bagian dari beliau, betul? Semua kita merasa bahwa kita harus menjadi bagian dari kehidupan almarhum. Maka semua kita punya keinginan untuk menyampaikan, mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir dengan doa-doa kita. Insya Allah mereka menjadi ahli surga. Nah, tinggal kita. Bapak Ibu keluarga besar di rumah ini,
Kita semua yang sudah kehilangan orang tua, berbakti kepada orang tua tidak pernah dipisahkan oleh kematian. Jadi yang wafat itu adalah jasadnya, bukan ruhnya. Yang wafat itu bukan ruhnya. Maka kita masih bisa terkoneksi dengan mereka. Dengan apa? Berbakti kepada mereka, membahagiakan mereka. Dengan apa? Dengan doa. Dengan apa? Dengan ibadah. Ya Allah, sedekahku ini atas nama ibuku, sedekahku ini atas nama ayahku. Pahala bacaan Al-Quran ini untuk ibuku, untuk ayahku. Bahagiakan mereka setelah wafat sebagaimana kita membahagiakan mereka di saat masih hidup. Bahagiakan mereka ketika mereka sudah tidak ada di hadapan kita, sebagaimana mereka kita bahagiakan di masa hidup mereka. Apa salah satu kebahagiaan mereka? Bapak Ibu, keeratan, hubungan kekerabatan, kasih sayang, cinta. Saya, ustaz-ustaz saya dan semua cara yang menjadi bagian keluarga di rumah ini tahu bagaimana kekerabatan, hubungan kekeluargaan di rumah ini. Bagaimana anak-anak dari ibu sayang sekali kepada ibu, hormat sekali kepada ibu. Begitu juga ibu kepada anak cucunya. Nah, bagaimana kebersamaan, cinta, kasih sayang, kekompakan, kesulitan keluarga ini terus berjalan dengan lancar, dengan baik. Kenapa? Karena ini menjadi bagian daripada bakti kita kepada orang tua, karena membahagiakan orang tua. Bapak Ibu, salah satu ciri khas orang bertakwa, boleh nggak sampai setengah 10? Boleh nggak? Kalau orang Padang bilang takut ya. Salah satu ciri khas orang bertakwa itu apa? Diabadikan oleh Allah di dalam Ali Imran 102. 102 apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk kepada Allah. Itu perintah kehidupan, perintah utama kehidupan adalah takwa. Perintah utama daripada kehidupan ini takwa. Maka hidup dengan takwa, mati dengan takwa. Said Hawa di dalam bukunya mengatakan takwa itu 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah akhlak. Akidah, ibadah, akhlak, iman, Islam, ihsan. Maka kalau akhlaknya tidak ada ketakwaan. Ibadahnya baik, imannya merasa baik, tapi akhlaknya tidak baik. Nah, contoh akhlak yang baik siapa? Akhlak Rasulullah SAW. Nah, pesan takwa di dalam Al-Quran, subhanallah, diiringi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Orang yang mau ngumpul guyup silaturahim seperti ini adalah orang bertakwa. Keluarga besar di rumah ini yang menjaga kebersamaan sampai sehidup semati, bahasanya diantar dengan doa, dibangun rasa cinta kasih kebersamaan. Itu adalah bagian daripada nilai sebuah ketakwaan. Maka orang yang suka silaturahim itu adalah, yakin saya, adalah orang yang taat kepada Allah. Dan silaturahim itu memperpanjang umur. Pernah dengar hadisnya? Man ahabba yusatullah fi rizki wa yunsa fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Pantesan bunda itu 90. Subhanallah, saya lihat keturunan panjang umur di sini. Loh, kenapa? Karena ada satu hal penting, silaturahim. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya mencoba merenung kenapa silaturahim itu memperpanjang umur. Ternyata menurut hasil penelitian, orang yang rajin silaturahim itu hormon kebahagiaan di dalam dirinya terproduksi dengan baik. Apa hormon kebahagiaan? Yang bernama dopamin. Dopamin itu hormon kebahagiaan. Jadi kalau kita kayak gini tuh happy, bahagia.
Kalau kita merindukan suasana ngaji Quran di sini Ramadan tuh happy bahagia, walaupun pakai Zoom itu happy bahagia. Itu pada saat kita silaturahim, tubuh kita memproduksi hormon kebahagiaan yang bernama dopamin. Nah, menurut penelitian di Amerika, orang yang berbahagia lebih panjang umurnya daripada orang yang tidak berbahagia. Maka kalau ia nggak mau silaturahim, cukup panjang. Tidak ada yang doain soalnya. Benar. Silaturahim, dan itu diajarkan Rasulullah melalui hal yang paling sederhana. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyummu buat saudaramu sedekah. Kalau senyum aja sulit, gimana dia duit? Bapak Ibu sekalian, buat keluarga di rumah ini, subhanallah, Bunda telah menanamkan nilai-nilai yang begitu baik, fondasi kehidupan yang begitu kuat. Maka ketika kita berbakti kepada Bunda tercinta, maka nilai-nilai yang ditanamkan Bunda kita lanjutkan. Kebahagiaan kebersamaan keluarga pada saat Bunda hidup mudah-mudahan terus berjalan walaupun Bunda sudah tidak ada. Ingat Bapak Ibu, keluarga di rumah ini, Bu Yani, Pak Alwin, Pak Alex, Pak Ebi, dan keluarga besar, para istri dan anak cucu diikat oleh satu, apa itu? Rahim. Rahim itu rahimah, rahmat, kasih sayang. Dari sumber yang sama, kasih sayang, darah daging yang sama, cinta yang sama. Maka ini yang harus dijaga. Dan ini tidak sulit menjaganya. Karena apa? Ada satu kekuatan yang membuat kita satu frekuensi, yaitu iman dan Islam. Iman dan Islam. Ya, kita berdoa mudah-mudahan keluarga di rumah ini terus selalu diberi kekuatan oleh Allah. Diberi kekuatan dan terus bersama seiring sejalan. Ya, dalam melangkah, dalam kebersamaan. Dan ini menjadi wadah kita untuk silaturahim, untuk meneruskan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh ayahanda Haji Ustadz Al-Arifin dan ibunda Suhadani Arifin. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ya, dan itu tidak diragukan lagi. Ya, dari testimoni-testimoni yang ada itu banyak kebaikan mereka. Mudah-mudahan kita juga termasuk di dalam orang-orang yang bisa melanjutkan nilai-nilai kebaikan itu. Ya, karena kita sudah menjadi bagian dari kehidupan almarhumah. Ya, di sisa-sisa umur almarhumah. Ya, semoga keluarga ini kuat, keluarga ini solid, keluarga ini terus bersama dalam melangkah dalam kebaikan. Dan keluarga ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu berkontribusi untuk umat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya, makin baik perbuatannya. Terima kasih kepada keluarga besar di rumah ini yang sudah mengajarkan kita nilai-nilai itu. Ya, saya berkali-kali saya menyampaikan, saya banyak belajar di sini. Secara teori saya menyampaikan materi ceramah, tapi secara kehidupan jujur saya banyak belajar dari keluarga ini. Sepulang dari takziah di rumah ini, saya pulang ke rumah, saya sampaikan kepada istri saya luar biasa belajar dari kehidupan Tuhan. Saya sangat belajar dari kehidupan Tuhan. Kenapa? Karena yang merasa kehilangan bukan hanya anak cucunya, tapi orang-orang yang pernah terlibat dalam kehidupannya. Subhanallah, Bunda sudah mengajarkan kita kehidupan. Ya, maka Bunda adalah akhlul khair. Insyaallah jannah buat Bunda dan juga buat ayahanda kita Haji Ustadz Al-Arifin yang selalu kita doakan dalam setiap pertemuan di rumah ini. Dan Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi justru saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda, kepada keluarga di rumah ini, kepada ayahanda Haji Ustadz Al-Arifin yang sudah mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kasih sayang. Mudah-mudahan kita masih bisa belajar dari anak-anak beliau, Ibu Yani, Pak Alwin, Pak Alex, Pak Emil, dan keluarga besar tentang kebersamaan dan persaudaraan. Mudah-mudahan ini makin kuat, makin kokoh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih.